Pemirsa, tempat hiburan Holy Wings kembali menjadi sorotan publik. Usai sempat heboh karena melanggar PPKM, kini Holy Wings dikecam karena membuat promosi minuman keras bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Mustikasari, mahasiswa manajemen A-Pagi. Di sini saya akan membahas tentang berita yang sedang viral saat ini mengenai penistaan agama di sebuah bar. Tempat hiburan Holy Wings baru-baru ini menuai kecaman publik. Holy Wings diketahui mempromosikan minuman alkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria. Unggahan promosi tersebut berbuntut panjang. Sejumlah pihak melaporkan Holy Wings ke kepolisian dan 6 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. 5 fakta kontroversi Holy Wings soal promosi minuman beralkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria, yang telah saya rangkum sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu unggahan promosi viral, pihak Holy Wings meminta maaf. Holy Wings mengunggah foto promosi minuman beralkohol gratis pada Rabu 22 Juni. Unggahan promosi tersebut membawa nama Muhammad dan Maria dengan gambar botol minuman beralkohol Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan bertulis, "Bilangin ke Muhammad dan Maria disuruh ke Holy Wings sekarang juga." Jagat maya menjadi heboh lantaran unggahan promosi produk Holy Wings Indonesia yang menyinggung unsur SARA itu. Unggahan tersebut langsung viral dan banyak sekali menuai kecaman dan hujatan. Pihak Holy Wings langsung menghapus unggahan promosi dan meminta maaf secara terbuka melalui akun Instagram Holy Wings Indonesia pada Kamis 23 Juni. Tidak sampai maksud hati untuk mengaitkan unsur agama ke dalam bagian dari promosi kami. Oleh karena itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dikutip dari keterangan yang tertulis pada Minggu 26 Juni. Pada unggahan tersebut, Holy Wings secara terbuka meminta maaf dan mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti tim promosi yang membuat promosi tersebut tanpa sepengetahuan manajemen dan memberikan sanksi berat. Yang kedua, anggota DPR minta kasus ini diproses secara hukum. Anggota Komisi DPR dan fraksi PKB Lukman Hakim meminta kepolisian memproses hukum terhadap Holy Wings Bar terkait pemakaian nama Muhammad dan Maria di promosi minuman yang beralkohol. Unggahan ini berujung pada protes masyarakat yang mengecam tempat hiburan tersebut. Polisi tidak perlu menunggu adanya aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan jika ketenangan dan kedamaian serta ketertiban sosial terancam. Maka tanpa diminta, polisi seharusnya langsung bekerja, kata Lukman pada wartawan Jumat 24 Juni. Menurut dia, pemakaian simbol agama tentu melukai banyak perasaan, keimanan sebagian masyarakat. Dia meyakini penegak hukum dapat menghadiri efek jera bagi sang pelaku. Yang ketiga, yaitu dilaporkan terkait penistaan agama. Buntut dari unggahan promosi yang telah membawa nama Muhammad dan Maria, Holy Wings dilaporkan oleh sejumlah pihak kepolisian. Polda Metro Jaya telah menerima laporan yang dibuat pada Kamis 23 Juni malam. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, mengatakan laporan yang diterima menduga Holy Wings telah melakukan penistaan agama sebab kedua nama tersebut identik dengan agama atau kepercayaan yang sudah ada di Indonesia. Berdasarkan laporan dengan dugaan penistaan agama karena Muhammad identik dengan nama Islam sedangkan Maria identik dengan Katolik, Polda Metro Jaya sedang mendalami dan akan menindaklanjuti kasus tersebut, ujar Zulfan. Dirinya menilai promosi minuman beralkohol bagi nama Muhammad dan Maria
sudah melukai perasaan umat Muslim dan umat Nasrani. Lalu yang berikutnya, polisi telah menetapkan 6 tersangka Holy Wings. Polres Metro Jaya Selatan menetapkan 6 tersangka dalam kasus promosi minuman beralkohol gratis Holy Wings. 6 orang karyawan yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu EJD selaku Direktur Kreatif Holy Wings. Lalu yang kedua ada NDP 36 tahun selaku Headline Promotion. Yang berikutnya ada DAD 27 tahun selaku pembuat desain promo. Selanjutnya ada EA 22 tahun selaku admin tim media sosial Holy Wings. Yang selanjutnya ada AAB 25 tahun selaku social media officer. Yang terakhir ada AAM 25 tahun selaku admin tim promosi. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan, tim penyidik menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, ujar Budi dalam konferensi pers pada Jumat 24 Juni. Lalu di sini ada motif promosi untuk dongkrak penjualan. Menarik. Berdasarkan hasil penyidikan, kepolisian mengungkapkan motif yang dilakukan 6 tersangka ini untuk membuat promosi menyinggung unsur SARA tersebut. Mereka membuat konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet Holy Wings, khususnya di outlet yang presentasenya di bawah target 60%, ujar Budi. Atas perbuatannya, keenam tersangka tersebut dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 dan juga pasal 156 HKUHP. Kemudian pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tersangka juga terancam hukuman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dan solusi dari saya sendiri, beri hukuman yang setara seperti yang pelaku perbuat agar pelaku tidak lagi memain-mainkan sebuah agama, karena tidak ada kata maaf bagi penista agama. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2 yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya, tugas akhir dari UAS. Kerusakan produk pada proses cetak produk PT Temprina Media Orafika. Dalam mencapai suatu keunggulan kompetitif, segmentasi pasar, perusahaan harus mampu mengungguli beberapa aspek-aspek kualitas. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada satu kualitas produk saja, akan tetapi juga meningkatkan kualitas aspek lainnya yang termasuk pada sistem perusahaan. Dan agar tidak banyak produk yang cacat atau gagal, suatu perusahaan maka harus menerapkan tahapan dalam analisis faktor. Yang pertama yaitu membentuk matriks korelasi, yaitu tabel yang menunjukkan interrelasi di atas seluruh variabel yang telah diobservasi. Lalu yang kedua yaitu menentukan nilai KMO, Kaiser, Mayer, dan Olkin. Yang ketiga ada menentukan kelayakan untuk seluruh matriks korelasi dari setiap variabel yang diobservasi untuk dilakukan analisis faktor nilai MSA yang layak dianalisis. Yang ketiga ada melakukan ekstralasi faktor kriteria. Ekstralasi yang digunakan Latin-Roth kriteria, yaitu berdasarkan Ergenfeld, metode yang dapat digunakan dalam ekstraksi faktor antara lain prinsip komplement analisis. Produk rusak yang terjadi selama proses produksi, mengacu pada produk yang tidak dapat diterima oleh konsumen dan tidak dapat lagi dikerjakan ulang. Sebab akibat suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menentukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang terjadi. Sekian itu dari
soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya. Dan saya ucapkan mohon maaf karena video ini jauh dari kata sempurna. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.